Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam Shalom, sejahtera Pak. dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Shalom. malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Liwijaya, dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pimpinan, penyerta, pelindungan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya ucap syukur malam hari ini masih boleh dikesempatan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh memberkati kita semuanya. Dan ini yang menjadi kerinduan buat saya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya mengatakan apa yang menjadi tujuan menciptakan manusia, menciptakan kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, gimana kita bisa menyembah Tuhan? Yaitu ketika kita berada di hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan kehadirannya, ketika kita menghadirkan hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, apapun situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, mari kita tetap penuh dengan sukacita. Jangan sampai apapun masalah itu membuat sukacita kita hilang. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi, yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasakan sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percayalah bahwa hidup yang kita letakkan di tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini justru izin Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-83. Dan Bapak Ibu seperti biasa bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan tentang arti kehadiran Tuhan, yang sudah Pak Hen share lewat Facebook dan link YouTube melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 83 ini. Dan saya hari ini masih beri tema menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu, berapa banyak yang siap untuk diberkati malam hari ini? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ke-19. Bagaimana Yesus menyatakan siapa dirinya dan mengungkapkan kedosaan seorang perempuan Samaria. Yesus tidak pernah menyalahkan seseorang. Yesus tidak pernah menyudutkan seseorang. Bahkan Yesus tidak pernah menghakimi seseorang atas perbuatan dosanya. Tetapi Yesus mengungkapkan keberdosaannya dengan lemah lembut dan dengan kasih. Bapak Ibu, Yesus mengungkapkannya dengan lemah lembut. Yesus mengungkapkan kedosaan perempuan Samaria ini dengan lemah lembut, dan Yesus bilang begini, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Benar apa katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Wow, amazing Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus tahu segalanya tentang perempuan ini. Yesus tahu tentang seluruh hidupnya. Kehidupannya yang gelap di masa lalunya. Yesus mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupannya. Dan Yesus mengungkapkan semua tentang kehidupannya. Sehingga perempuan ini mulai berpikir dengan serius. Menatap Yesus dengan serius. Dan mulai berpikir bahwa Yesus bukanlah orang biasa-biasa. Lalu Yesus berkata, dalam hal ini engkau berkata benar.
Bapak Ibu, Yesus mengungkapkan keberdosan seorang dengan lembut dan dengan cara yang benar. Dan Yesus pun mengekspresikan kejujuran dari perempuan ini. Dan perempuan itu berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perhatikan, perempuan Samaria ini tidak mengalihkan dan menggeser pembicaraan tentang kehidupannya yang penuh dengan dosa dengan mengangkat isu topik yang lain. Yaitu satu sisi yang sensitif sekali, yaitu tentang penyembahan dan tentang tempat beribadah. Perempuan Samaria ini menyulut pembicaraan tentang tempat ibadah. Nah, saya tidak tahu kenapa perempuan Samaria ini menggeser topiknya ke arah ibadah ini. Tapi saya pikir, karena di ayat sebelumnya, dia itu telah mengakui Yesus sebagai nabi. Lalu dia mencoba membicarakan tentang tempat ibadah. Dan saya pikir di dalam benaknya, karena Yesus sudah dianggap sebagai nabi, Yesus pasti tahu banyak tentang hal-hal yang bersifat rohani. Atau dia mulai tidak nyaman karena Yesus telah mengungkapkan kehidupannya. Mengungkapkan kehidupan pribadinya. Sehingga dia menggeser pembicaraannya dengan tempat ibadah. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membacanya kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Nah, di situ dikatakan, Bapak Ibu perhatikan, kemudian tibalah pada satu diskusi yang menarik antara perempuan Samaria ini dengan Yesus. Dan perempuan Samaria ini mengatakan sebuah statement. Perempuan Samaria ini mengatakan sebuah kalimat. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, Bapak Ibu, gunung adalah tempat yang biasa dianggap di dalam banyak agama sebagai tempat tinggi yang tertinggi. Sehingga dikatakan tempat yang paling dekat dengan surga. Itu logikanya manusia. Asosiasi manusia. Secara religi, dan kalau gunung itu dianggap sebagai tempat yang paling tinggi, maka gunung yang paling tinggi selalu dipakai untuk tempat pemujaan. Begitulah orang Samaria mempercayainya. Dan perempuan Samaria ini mengatakan kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bapak Ibu, bagi orang Israel, Yerusalem memang adalah pusat peribadatan. Semua orang datang ke Yerusalem. Dan hanya ada satu bait Allah, yaitu di Yerusalem. Dan tidak ada yang lainnya. Yang ada hanyalah sinagoge, gereja kecil. Sedangkan bait Allah itu adalah gereja besarnya. Dan itu ada di Yerusalem. Bapak Ibu, apa yang dikatakan perempuan ini menarik. Dan ini adalah pemahaman yang umum yang ada. Orang Israel menyembah di Yerusalem. Dan orang Samaria di puncak gunung. Di tempat di mana mereka percaya dekat dengan Allah. Dan Yesus membetulkan pernyataan perempuan Samaria ini. Yesus tidak menyalahkan perempuan ini dengan mengatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dan kemudian membenarkan Yerusalem. Tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus membetulkan pernyataan akan kedua tempat tersebut. Dan terhadap pemahaman agama yang ada pada waktu itu. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Nah maksudnya apa Bapak Ibu? Mengapa Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Yesuslah bait Allah yang sesungguhnya. Dan itu dia katakan sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi Bapak Ibu, Yesuslah bait Allah yang sejati.
Dialah bait Allah yang sesungguhnya. Maka kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Dan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, yang adalah bait Allah. Dan kita tidak perlu bait Allah lagi yang lain, karena bait Allah yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu, Yerusalem bukan lagi menjadi tempat menyembah Bapa, dan gunung ini juga bukan. Karena yang paling penting itu bukan tempatnya, tetapi caranya yang tepat. Itu yang jauh lebih penting. Dan Yesus katakan itu kepada perempuan ini. Akan tiba saatnya orang menyembah Allah bukan di gunung ini. Akan tiba saatnya orang menyembah Allah bukan di Yerusalem. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Bapa di dalam Yesus. Ialah bait Allah yang sesungguhnya. Kemudian apa yang dimaksud Yesus di ayat selanjutnya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Mengapa Yesus berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena orang Samaria pergi ke gunung. Jadi kalau orang-orang Samaria itu dikatakan Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, karena mereka sudah terlalu lama bergaul dengan keberhalaan. Karena mereka sudah terlalu lama bergaul dengan hal-hal mistis. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dalam hal ini Yesus berbicara tentang pemahaman Alkitab yang benar. Dari perjanjian lama sampai digenapinya janji Mesias. Yaitu digenapinya pada dirinya. Dan inilah intinya. Inilah yang menjadi inti dari menyembah apa yang kami kenal. Yaitu menyembah Allah yang benar. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Bapak Ibu, bangsa Israel adalah memang bangsa pilihan. Tetapi jangan menerjemahkan pilihan itu secara lahiriah. Memang bangsa ini bangsa pilihan. Tapi jalur keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Dan ini datangnya dari siapa Bapak Ibu? Bukan bangsa Israel. Tetapi dari bangsa Yahudi yang bernama Yesus Kristus. Dan Paulus pernah mengatakan dengan tegas di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 25 yang mengatakan, kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian di dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, siapa keturunan itu Bapak Ibu? Yesus Kristus dari bangsa Yahudi. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Di situ dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengenaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apa yang dimaksudkan dengan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bapak Ibu? Akan datang itu artinya ini mengacu kepada kematiannya di kayu salib. Sudah datang sekarang artinya dianya sudah ada. Yesus sudah ada dan lagi menuju kepada kematiannya. Jadi ini adalah in progress. Sehingga ketika perempuan Samaria itu berbicara dengan Yesus, Yesus berbicara tentang apa yang akan segera dialaminya, yaitu keselamatan yang akan segera digenapinya di atas kayu salib, di dalam kematiannya. Dan Yesus yang sedang menuju kepada kematiannya itu, dialah yang sedang berbicara dengan perempuan Samaria itu. Sehingga
Roma 10 ayat yang 9. Ini akan menjadi awal bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan kemudian di dalam 2 Korintus 5 pasal 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, siapakah penyembah-penyembah benar itu? Kitalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dan kitalah penyembah-penyembah benar itu. Amin. Selanjutnya dikatakan, yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mengartikan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ini secara kontekstual, artinya ini jelas sekali menunjuk kepada ayat sebelumnya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dan Yesus katakan, tidak, tidak, tidak. Yesus berkata, percayalah kepadaku, wahai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Lalu di mana Bapak Ibu? Di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya di dalam roh dan kebenaran itu Bapak Ibu? Di dalam roh artinya bukan ruang, bukan lokasi, bukan tempat. Dimanapun engkau ada, engkau bisa menyembah Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Yesus untuk membetulkan pernyataan perempuan Samaria itu tentang menyembah di atas gunung ini. Di mana gunung ini merupakan satu lokasi, satu tempat. Dan Yerusalem itu juga merupakan lokasi, tempat, dan ruang. Itu maksudnya. Tidak perlu lagi ke Yerusalem dan tidak perlu lagi ke atas gunung. Jadi menyembah di dalam roh itu bukan di gunung dan bukan di Yerusalem. Bukan lokasi, bukan tempat, bukan ruang, tetapi di dalam roh. Di mana saja, kapan saja, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu boleh berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah itu roh. Oleh karena itu sembahlah dia di dalam roh. Menyembah di dalam roh itu berarti tidak terbatas tempat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kok bisa tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan lokasi? Bisa. Karena Yesus adalah bait Allah yang sejati. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 yang ayat yang ke-14 mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Bapak Ibu, kata diam di sini di dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan sebagai bertabernakel. Kemudian di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan, mungkin bisa ditayangkan ya. Yohanes pasal yang kedua 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, romak bait Allah. Bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan bait Allah ini adalah apa? Tubuhnya sendiri. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Makanya barang siapa menyembah di dalam Yesus, maka tempat itu tidak menjadi penting. Karena Yesus itu adalah bait Allah yang sejati. Siapa saja yang beribadah melalui Yesus Kristus, maka tempat menjadi tidak penting lagi. Jadi kalau pemikiran ini dikembangkan lebih jauh lagi, maka menyembah di dalam roh itu artinya penyembahan itu bertentangan dengan sesuatu yang bersifat fisik atau lahiriah. Maka di sini penyembahan orang Kristen itu haruslah penyembahan yang tidak bersifat lahiriah. Sehingga firman Tuhan mengatakan, tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa
di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya adalah penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian, di hati ini adalah rumahmu. Ini adalah satu kebenaran. Mari Bapak Ibu kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Senantiasa kau pun ada. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dan Yesus yang adalah bait Allah yang sejati itu, dia akan berdiam di dalam hati kita. Dan dia akan memberikan kita air hidup ini. Seperti yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria itu, di ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dan air hidup yang dimaksudkan ini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ke-17. Dan dia katakan begini. Mungkin bisa ditayangkan Pak. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh-Nya ke dalam kita. Dan itu akan diam di dalam kita. Dan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan inilah yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Yang menjadi dasar dari ayat yang ke-23 dan 24 ini. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, bukan lagi menyembah secara fisik atau lahiriah di atas gunung atau di Yerusalem, tetapi kita menyembah Bapa di dalam roh, di dalam hati ini, yaitu hati yang sudah diberi minum, yaitu air yang tidak membuat kita haus lagi untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu dapat menjadi penyembah yang benar kalau Bapak Ibu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sebab hanya melalui Dia Bapak Ibu dibenarkan oleh Allah. Dan Allah memateraikannya dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan diam di dalam hati kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan itulah yang Bapak cari. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, Bapak bukan mencari penyembah-penyembah secara fisik, secara ritual, di satu tempat, di suatu lokasi, di dalam sebuah ruang, bukan secara agamawi. Tetapi Bapak mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh, yaitu di dalam hati ini. Hati yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang mengalirkan aliran air hidup, yang menjadi mata air yang memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-38 dan ke-39. Bapak Ibu, mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 38 dan ke-39. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Nah Bapak Ibu perhatikan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 7 yang ke-38 tadi dikatakan, barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, maka dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Dan air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu tahu nggak bahwa aliran air itu sampai kepada kekekalan? Dan itu ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Wahyu pasal 22 ayat pertama.
mengatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wow, amazing Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengerti dan memahami lebih dalam lagi tentang arti menyembah di dalam roh ini. Yang sering diperdebatkan orang-orang percaya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Yang mengatakan menyembah di dalam roh itu, menyembah dengan berbahasa roh. Dan itu dikatakan ngawur. Memang di dalam konteks ini, kalau kita membahasnya secara kontekstual, berbahasa roh itu baru ditulis oleh Lukas dan Rasul Paulus setelah Yesus naik ke surga. Dan setelah para murid Yesus menerima pengurapan Roh Kudus di atas loteng di Yerusalem. Seperti yang ditulis dalam surat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan surat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, ada dua pengertian mengenai bahasa roh atau bahasa lidah ini. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah ini merupakan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Dan ini dikatakan dan ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-45 dan 46. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulailah berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dan itu diberikan oleh Roh Kudus untuk keperluan pemberitaan Injil. Yang kedua, bahasa roh adalah atau bahasa lidah ini juga adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Dan itu dikatakan di dalam dan ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 mengatakan, 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15 di sini dituliskan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa dengan roh, di dalam roh, itu artinya roh Bapak Ibu itu sedang berdoa. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa.
Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan dikatakan, akal budiku tidak turut berdoa. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, apa yang Rasul Paulus perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Nah Bapak Ibu, apa itu menyanyi dan memuji dengan akal budiku? Bagaimana Bapak Ibu menyanyi dan memuji dengan akal budi itu? Yaitu ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu-lagu pujian. Seperti yang tadi Bapak Ibu nyanyikan di awal ibadah Zoom ini. Atau pujian yang tadi saya sudah naikkan. Itulah menyanyi, memuji dengan akal budi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu liriknya, Bapak Ibu tahu notasinya, Bapak Ibu tahu ketukannya, sehingga dengan akal budi kita bisa mengingat semuanya. Tetapi ketika Bapak Ibu menyanyi, memuji dengan roh, maka artinya kita menyanyi dan memuji dengan bahasa lain. Oh ya ramala sande, ya ramala so. Ura sande. Haleluya. 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 Sekiara ala sande. Uriala mala se. Takarasia la sande. Haleluya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu menyembah di dalam roh? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mulai menyembah Tuhan di dalam, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan di dalam bahasa roh, pada waktu Roh Kudus akan menuntun kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, apa yang terjadi pada waktu Bapak Ibu mulai berbahasa roh? Pada saat Bapak Ibu bahasa roh, maka Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu akan dibawa dan dituntun untuk menyembah Bapa di tempat kudusnya. Dan untuk menyembah Yesus, penembus penyelamat dan pengantar kita yang agung, yang melayakan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Jadi Bapak Ibu, apakah kebenaran itu? Yang pertama, Yesuslah kebenaran itu. Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Mungkin bisa ditayangkan Pak Hen. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sampai sebagai anak tunggal Bapa. Penuh dengan apa Bapak Ibu? Penuh dengan kasih, karunia dan kebenaran. Kemudian bukankah Yesus pun berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatunya yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 ayat 16-17 katakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu berarti menyembah di dalam Yesus. Dialah bait Allah yang sejati, dan dialah kebenaran yang sejati. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dengan berbahasa roh. Dan itu berguna untuk membangun dirinya sendiri. Apa ini maksud dengan membangun dirinya sendiri? Membangun dirinya sendiri adalah membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan inilah arti dari penyembahan itu, yaitu tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, tidak ada kekuatan lain yang Yesus berikan selain daripada Roh Kudus. Dan Yesus berkata, sebelum dia naik ke surga, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ketiga mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat ini menyatakan bahwa Yesus sedang menyediakan tempat di surga bagi kita. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Bagi setiap umat perjanjian. Bagi setiap umat pilihannya. Dan Yesus tidak tinggalkan kita, Bapak Ibu saudara saya, yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita harus melewati hidup ini, saat ini, sebelum kita kembali pulang kepada Bapa, ke Yerusalem baru, ke langit baru dan bumi baru, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Aliran-aliran air itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 dan Yohanes 14 ayat 13 dan 14 yang adalah Roh Kudus. Dia harus bertahta dan mengambil tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Dia harus mengatur, dia harus mengarahkan, dia harus mengendalikan, dan dia yang harus berotoritas di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Rules our life. Dialah yang mengatur hidup kita. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus memastikan bahwa hati ini adalah rumah Tuhan. Hati ini adalah bait Tuhan. Dikatakan, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Bapak Ibu, pastikan hati ini adalah tempat bagi Tuhan untuk hadir dan mengatur hidup kita dan memerintah atas hidup kita. Conduct our life, orchestrate our life. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu menjaga hati. Menjaga hati ini supaya kita tidak menjadi gelisah, tidak dipengaruhi, dan tidak berada di bawah tekanan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, caranya bagaimana? Mengosongkan bejana hidup ini
Dan apa, Bapak Ibu? Dan memenuhinya dengan gairah surgawi yang suci. Dan Bapak Ibu bisa lakukan ini setiap hari, setiap saat, kapanpun, dimanapun. Sehingga apa, Bapak Ibu? Hati ini menjadi rumah Tuhan, menjadi bait Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Bapa mencari dan mengendaki penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Dan ini berguna untuk membangun diri sendiri. Apa yang dimaksud membangun diri sendiri? Ini berbicara tentang hubungan. Karena penyembahan ini adalah mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner atau dalam Zoom meeting discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun itu, sekalipun apapun, walaupun bagaimanapun juga. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen dan Pak Lepi yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.